Shea, lagi buat apa? Lagi kerja tugas. Lagi kerja tugas apa? Running baca. Pakai apa? Pakai AI? Iya. Kok pakai AI? Iya, soalnya lebih gampang. Iya sih, kalau mau dibilang AI sangat membantu. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita harus berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kepada kita. Oh gitu. Iya. Alasannya kenapa kita nggak boleh pakai AI? Nah, daripada jelaskan alasannya, mending kamu saksikan saja talk show kali ini Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, pukul 9.00 di BI Konter Universitas Mustamos Merauke. Jangan lupa saksikan ya. Dadah. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati selaku moderator di diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema tentang relevan di era digital, yaitu AI dalam pendidikan bahasa dan inovasi atau tantangan kreativitas mahasiswa. Dalam topik ini kita akan dipandu oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ekvinda Bridiana SPD MLI. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Ibu. Pagi Rahma, Bagaimana kabarnya hari ini? kabarnya baik. Oh iya Ibu. Kalau Rahma gimana? Baik. Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Oke, Rahma baik ya. Saya harap penonton juga baik ya hari ini ya. Baik Ibu, di sini kita langsung saja di sesi tanya jawab ya Ibu. Boleh. Ibu, Apa nih temanya nih Rahma nih? temanya tentang AI dalam pendidikan bahasa dan inovasi atau tantangan kreativitas mahasiswa. Oke. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan inovasi dalam pendidikan bahasa? Inovasi, kata inovasi sendiri itu adalah pembaruan. Jadi pembaruan itu bisa dalam metode, kemudian media, pembelajaran, kemudian teknologi. Jadi kalau kamu tanya inovasi dalam bidang pendidikan bahasa, ya berarti pembaharuan baik secara keilmuan atau metode atau pengajaran atau media pembelajaran dan diaplikasikannya teknologi-teknologi terbaru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Berarti teknologi yang diperbarui. Bukan teknologi yang diperbarui, jadi semua hal yang mengalami pembaruan, baik dari segi metode, kemudian teknologinya, kemudian metode, media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, gitu. Baik Ibu, mengapa sih kreativitas mahasiswa penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Apa? Tadi Rahma? Maaf Ibu. Mengapa kreativitas mahasiswa penting dalam pembelajaran bahasa Ibu? Kreativitas mahasiswa itu ya penting ya dalam pembelajaran bahasa. Kenapa? Karena saya rasa tidak hanya bahasa saja, tetapi semua pembelajaran baik matematika, baik ilmu eksak maupun ilmu humaniora itu butuh kreativitas. Supaya apa? Supaya terus-menerus mengalami pengembangan gitu. Jadi tidak hanya kayak misalnya ya mahasiswa itu hanya berpacu pada dosen saja gitu ya. Padahal dosen itu tempatnya salah ya. Jadi dia harus bersifat kreatif dalam mempelajari semua mata kuliah di pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Karena ya itu tadi, supaya tidak hanya monoton, hanya terpacu pada dosen, kemudian mahasiswa tidak bisa mengembangkan diri dalam dia belajar. Seperti misalnya bisa menggunakan teknologi yang ada, seorang mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini ketika dia sedang belajar. Jadi itu penting supaya tanpa menunggu dosen dia sudah upgrade ilmu duluan begitu loh. Kemudian dia lebih komprehensif dalam memahami setiap mata kuliah yang diberikan dosen gitu. Yang mungkin saat di kelas itu tidak paham, dengan dia belajar mandiri,
mencari sumber atau mempergunakan teknologi yang ada, saya yakin dia pasti lebih bisa mendalami materi-materi yang dia dapatkan selama di perkuliahan. Oleh karena itu kreativitas dalam hal ini tuh sangat krusial bagi seorang mahasiswa ya. Jadi ingat, mahasiswa itu bukan suatu objek yang disuapi oleh dosen ya. Jadi bukan boneka saja, tetapi mereka punya tubuh, jiwa, dan tentunya ya harus bisa kritis, kemudian kreatif ya. Begitu, Rahma, kira-kira. Pertanyaan selanjutnya apa? Rahma. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas berbahasa ya? Kreativitas berbahasa. Kreativitas berbahasa. Oke, tantangannya adalah kurang latihan ya. Jadi yang saya lihat konteksnya di mahasiswa Papua Selatan ini ya, di prodi atau di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu mereka tidak memanfaatkan ajang-ajang yang sudah ada ya. Poin kamu kan di kreativitas bahasa ya. Jadi kalau ada ajang-ajang seperti lomba internal itu mereka tidak pernah mau untuk mencoba. Nah, itu salah satunya ya. Jadi tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk unjuk kemampuan atau mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa. Kan kita punya banyak lomba puisi, lomba pidato, lomba menulis ya, mendongeng. Nah, itu kurang ada minat ya. Jadi minatnya rendah. Terus yang kedua tantangannya adalah akses internet. Kan Ibu bilang tadi teknologi juga bisa menstimulus kreativitas mahasiswa tadi ya. Jadi misalnya membuat PPT gitu kan. Jadi akses internetnya kurang kadang. Jadi kalau di kampus ini hanya beberapa spot saja yang bisa kita akses, sedangkan di kelas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sendiri itu tidak masuk akses internetnya ya. Jadi itu mungkin menjadikan kendala. Terus yang ketiga itu ketidakterampilan, kurang terampil ya dalam menggunakan aplikasi yang ada, misalnya yang Canva. Sebenarnya mahasiswa Papua ini punya potensi untuk bagus ya, untuk menjadi talenta-talenta yang luar biasa. Cuman mereka itu kadang kurang terampil dalam menggunakan Canva dan beberapa aplikasi atau teknologi yang lain. Nah, itu tantangannya sih. Jadi sebenarnya kuncinya ada di satu sih, minat. Jadi kalau minatnya bagus, mau tantangan seperti apa pasti akan dilakukan gitu. Ya, Kurang minat saja. Ya, kurang minat sebenarnya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya kampus sudah memberikan fasilitas, ada komputer di perpustakaan, ada internet kan, walaupun itu hanya ada beberapa titik, tapi sebenarnya itu bisa dipergunakan dengan baik kalau misalnya mereka memiliki minat untuk belajar. Jadi kendalanya itu. Oke. Terus Kita lanjut ya Ibu. Apakah penggunaan media digital dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa Bu? tentu saja seperti yang Ibu bilang tadi kan, Ibu sudah berkali-kali menjelaskan. Media digital ya bisa menstimulus kreativitas mahasiswa. Kalau yang suka mendongeng ya, mereka suka buat teks, itu kan bisa meng-create ya pakai AI, tinggal masukkan prompt saja, tolong buatkan saya beberapa gambar yang alur ceritanya seperti ini dengan ciri-ciri misalnya menggunakan pakaian perang ya dari Papua suku ini, nanti tinggal dipencet itu udah keluar semua ya. Itu sangat-sangat penting. Terus Baik, kita lanjut Ibu. Bagaimana peran dosen dalam mendorong inovasi pembelajaran bahasa Ibu? mendorong ya, sebenarnya itu dosen akan sangat senang jika mahasiswanya lebih pintar sebenarnya dari dosennya. Jadi kami tidak menganggap bahwa mahasiswa yang lebih pintar dari kami itu adalah musuh ya, tapi justru itu kami apresiasi. Cara kami mendorong ya kami berusaha untuk menggunakan beberapa teknologi-teknologi yang ada
kepada mahasiswa, kayak misalnya beberapa kali kami meminta mahasiswa untuk membuat PPT dengan menggunakan Canva. Kemudian ini tadi kemarin saya menyarankan mahasiswa untuk bagaimana melakukan simulasi pengajaran pada siswa nanti tentang keterampilan membaca. Ya, di situ kan mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengemas bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Apakah diberikan game, diberikan hadiah kecil seperti permen, kemudian medianya kami persilahkan terserah mau pakai PPT atau pakai gambar-gambar, poster begitu. Jadi stimulusnya seperti itu. Jadi memberikan kesempatan mahasiswa seluas-luasnya dalam mengembangkan kreativitas mereka, mengemas simulasi pembelajaran. Kemudian tadi membiasakan mahasiswa untuk familiar dengan teknologi yang ada gitu. Anda bisa memanfaatkan ChatGPT atau apa tadi? Metaverse, Meta kalau di WA ya. Tapi sekali lagi harus digunakan dengan bijak ya. Sekali lagi AI itu hanya digunakan untuk menstimulus Anda, tapi bukan berarti Anda harus maksudnya mengambil atau mencaplok semuanya itu dari AI kemudian pindahkan. Baiknya itu diparafrase lagi, gitu. Terus, Oke, baik Ibu. Kita lanjut, apa hubungan inovasi pembelajaran dan hasil pembelajaran mahasiswa? hubungan inovasi pembelajaran dengan Belajar mahasiswa. hasil belajar. Ya berhubungan erat ya, karena ya hasil pembelajaran itu kan ada banyak, maksudnya tidak hanya melulu soal skor, tetapi juga keterampilan, kemudian pemahaman, itu kan hasil pembelajaran. Jadi apa yang kita dapat kalau kita melakukan inovasi? Tentunya satu, pemikiran kritis mahasiswa akan meningkat, jelas ya. Jadi mereka lebih banyak menggunakan informasi-informasi selain dari dosennya. Nah itu kan pasti kemampuan berpikir kritisnya diharapkan semakin meningkat. Yang kedua, skor ya atau nilai. Nah dosen itu pasti akan lebih menyukai mahasiswa yang membuat tugasnya itu lebih kreatif ya. Kayak misalnya kalau suruh menampilkan apa ya berarti PPT-nya itu yang kreatif, ada gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Otomatis skornya itu akan lebih baik daripada mereka yang hanya menggunakan PPT yang bawaan dari Microsoft. Terus yang ketiga, lebih efektif, lebih cepat ya. Jadi kalau Anda menggunakan AI itu lebih cepat dibandingkan Anda membaca buku. Ya. Jadi AI itu kan kalau misalnya disuruh membuat kerangka itu kan hanya beberapa detik itu sudah keluar. Beda dengan kalian tanpa AI. Nah, kalau buat kerangka teks tanpa AI itu kan butuh waktu, harus mikir dulu, agak lama, jadi kurang efektif pembelajaran itu. Jadi hasilnya dengan inovasinya ya sangat berkaitan erat ya. Jadi semakin anak itu menggunakan inovasi dalam pembelajaran ya semakin meningkat tingkat kemampuannya ya. Tidak hanya skor tapi ya tadi pengetahuan, keterampilan. Ya. Lalu kita lanjut. Mengapa sebagian mahasiswa kurang percaya diri dalam mengapresiasikan kreativitas inovasi? Kurang percaya diri. Iya, dalam kreativitasnya berinovasi itu. Gitu. Kurang percaya diri. Kenapa? Karena sebenarnya sih ini adalah masalah terbiasa atau tidak gitu. Jadi kalau yang saya lihat mahasiswa ini belum terbiasa ya. Misalnya diberikan kesempatan dosen untuk melakukan banyak inovasi, itu mereka merasa tidak percaya diri karena belum terbiasa dan belum mau mencoba. Ya, kan sebenarnya kan semua hal bisa dilakukan jika terbiasa kan. Kalau tidak pernah memulai sesuatu yang baru, memulai sebuah inovasi, nanti ya berarti kan keadaannya di situ-situ saja, tidak akan
bergeser, paham kan ya? Nah itu, jadi apa ya? Kenapa mahasiswa itu tidak percaya diri? Ya karena sebenarnya kita sudah memberikan ruang yang banyak ya dalam mereka untuk berkreativitas. Namun mereka tidak, sekali lagi minatnya ini kurang, ya kurang berminat. Karena saya yakin satu hal bahwa orang yang pintar dengan orang yang rajin itu lebih baik orang rajin. Kalau orang pintar mungkin kepintarannya akan hilang kalau tidak pernah diasah. Tapi kalau orang rajin dari yang nol dia akan bisa dari zero from zero to hero gitu. Dari nol dan akan menjadi pahlawan gitu. Kalau orang rajin ya begitu. Jadi minatnya ini harus ditumbuhkan supaya kalau kalian terbiasa kan nanti akan menumbuhkan tingkat kepercayaan diri gitu. Ya, satu hal kayak kita makan apa sih? Kita kan makannya sama, ya kan? Semua makan nasi, makan ikan, kadang telur gitu. Jadi tidak ada pembeda kalau masalah kepintaran ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah minatnya, begitu. Lalu kita lanjut, bagaimana cara mahasiswa menciptakan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Mahasiswa menciptakan inovasi. Nah, nanti di semester tinggi, entah itu semester 6 atau semester 5 atau semester 7 kalau tidak salah, itu ada mata kuliah media pembelajaran. Nah, di situ nanti biasanya dosen akan meminta kalian untuk kreatif dalam tadi menciptakan media-media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih, Bu? Ya media yang kalian gunakan dalam kalian mengajar gitu loh. Jadi contohnya bisa gambar, kemudian bisa papan permainan. Nah, itu bisa. Jadi kalian buat seperti monopoli. Mungkin gamenya itu tentang istilah apa ya? Mengenal istilah dalam bidang kesehatan misalnya gamenya. Nanti di situ ya sistemnya seperti monopoli misalnya. Gitu loh. Nah itu bisa, jadi melalui tugas-tugas dosen itu bisa ya mahasiswa itu berkreasi ya. Kemudian kemarin itu ada drama, saya kasih tugas drama untuk mata kuliah etika pers kelas B itu saya kasih tugas untuk UTS-nya itu membuat drama. Dramanya itu ada yang jadi wartawan, ada yang jadi korban. Dan kemudian ada yang pemilik dari media massanya dan lain sebagainya, dan mereka tuh kreatif sekali ya. Kreatifnya ada yang membuat alat yang menyerupai kamera, ada yang membuat alat yang menyerupai mikrofon, terus ada yang benar-benar menggunakan jas dan batik, maksudnya kayak semacam pembawa acara atau presenter. Nah itu kan berarti sudah kreatif gitu. Begitu pula kalau kalian dapat tugas dari dosen misalnya yang membuat video, ya kan, beberapa ada kan yang membuat video. Nah itu kalian bisa kreatif. Videonya itu tidak dibuat biasa-biasa saja, mungkin ada plot twistnya sedikit gitu kan. Pasti kan video ada sedikit banyaknya ada dramanya toh, diberikan plot twist sedikit. Nah itu kan menciptakan kreativitas mahasiswa melalui tugas dari dosen. Mana media sosial dapat dimanfaatkan dalam pendidikan bahasa ini? Media sosial, nah ini media sosial tuh bagus sekali ya. Jadi misalnya Instagram Himpunan Mahasiswa Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu ada beberapa waktu kita misalnya hari apa, waktu yang tahun kemarin ya, itu diunggah puisi hasil karya mahasiswa, diunggah cerpen hasil karya mahasiswa. Jadi media sosial ini juga ajang kreativitas, wadah gitu, wadah kreativitas mahasiswa ya. Jadi ini bagus sebenarnya. Oke, jadi media sosial bagus juga. Dan ada misalnya vlog ya, mahasiswa juga bisa mengunggah tugas-tugas dosen itu di vlog pribadi mereka, itu bisa. Jadi
misalnya di FB Pro ya. Nah itu bisa, nanti kalian bisa dapat keuntungan, dapat uang sekaligus kalian bisa sharing ke orang lain tugas-tugas mata kuliah yang sudah dilakukan. Berarti sangat bermanfaat. Iya, bermanfaat juga. Ya, baik, kita lanjut. Apa dampak positif inovasi terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa? Dampak positif. Positifnya ya berarti kemampuan komunikasi kalian semakin meningkat ya, semakin terampil. Jadi kalau di medsos itu, coba deh kalian itu setiap unggah pasti ada captionnya ya. Nah caption itu kan sebenarnya harus mikir, iya kan? Mikir maksudnya ini caption yang menarik, yang nanti bisa FYP, itu kan caranya gimana? Otomatis kemampuan komunikasinya kan nggak boleh yang biasa saja toh. Kayak semacam kalian jualan itu kan, ayo kakak 5 menit lagi sudah mau habis begitu. Padahal stoknya masih banyak. Tapi dengan cara dia membuat bahasa-bahasa yang menarik perhatian itu, nah itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi juga. Nah begitu pula kalau kalian misalnya membuat vlog ya, nah itu juga kemampuan komunikasinya dilatih di situ. Jadi hai teman-teman, a day in my life, mulai saya record ya, inilah keseharian saya dari bangun pagi. Itu kan ngomong secara spontan itu tidak mudah ya, jadi harus terbiasa dan terlatih. Tapi kalau kalian sering melakukan itu, ya kemampuan komunikasimu akan semakin melesat ya, dibandingkan dengan hanya diam, hanya gosip gitu. Kalau gosip kan tidak harus memiliki, maksudnya kata-katanya tidak harus di set gitu kan. Jadi keluar aja. Tapi kalau di medsos itu kan harus dipikirkan gitu, di set dulu. Gimana sih caranya menarik viewers gitu. Terus Baik, selanjutnya bagaimana kreativitas mahasiswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa itu? kreativitas dapat meningkatkan kualitas. Pembelajaran bahasa itu. Ya kan sebenarnya itu kalau kita belajar bahasa itu tidak bergantung 100% dari dosen atau teacher center namanya. Harusnya itu student center. Ya, jadi siswa itu sebagai pusat dari pembelajarannya. Otomatis siswa itu ya mereka yang aktif dalam mencari materi, memahami materi, kemudian pokoknya siswa yang lebih aktif gitu. Jadi kalau ditanya apa Kreativitas ya, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. ya, kalau kalian misalnya belajar mandiri dengan mengoptimalkan kreativitas kalian, saya yakin akan berdampak positif juga dalam proses pembelajaran bahasa. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa kalian aktif bikin vlog, jadi YouTuber gitu. Baik, dulu kita lanjut. Apa kendala utama dalam penerapan inovasi pendidikan bahasa di kampus Ibu? Kan tadi ya, akses internet ya hanya ada di beberapa spot saja. Terus yang kedua, minat mahasiswa ini kurang dalam mempelajari hal-hal baru. Yang mereka pelajari itu hanya yang mudah-mudah kayak mengirim WhatsApp, itu saja. Kemudian hanya jadi penonton YouTube atau TikTok. Tapi mereka sedikit minat untuk yaitu tadi bisa terampil dalam menggunakan teknologi. Kayak mereka tuh nggak mau pusing, nggak mau agak mikir susah gitu. Nah itu sangat disayangkan ya. Jadi kendala utama sebenarnya adalah satu, minat. Ya, karena fasilitas nih kita sudah punya komputer walaupun terbatas ya kan. Akses kan di beberapa spot ada. Terus, Baik Ibu, kita lanjut. Menurut Ibu, apakah inovasi dalam pendidikan bahasa lebih banyak menjadi peluang atau tantangan bagi kreativitas mahasiswa itu? kalau saya melihatnya itu lebih banyak ya, lebih
Jadi bukan tantangan sebenarnya, maksudnya bukan mematikan kreativitas, justru memupuk kreativitas mahasiswa. Dengan adanya banyak sekali hal sekarang, ada YouTube, ada podcast. Nanti boleh tuh HRJ buat podcast, boleh tuh program selanjutnya itu HRJ buat podcast. Jadi kalau ya sama dengan talk show. Kalau talk show itu kan kecil, tapi kalau maksudnya hanya sekilas. Kalau podcast itu lebih lama durasi dan lebih mendetail, gitu ya. Jadi lebih banyak memupuk mahasiswa daripada mematikan kreativitas mahasiswa, asal semua itu harus digunakan secara bijak. Jadi seperti ibu yang bilang tadi, jangan 100% tergantung sama teknologi, terutama AI ya. Nanti brain rot tadi, pembusukan otak, atau tadi demensia ya. Pokoknya kalau kalian bergantung 100%, itu yang ada mematikan kreativitas mahasiswa gitu. Kayak gitu. Itu sekalian pertanyaan terakhir Ibu. Nah, Ibu adakah pesan atau motivasi untuk anak di kalangan mahasiswa atau anak muda sekarang itu dalam Ya baik, apa yang bisa saya sarankan pada mahasiswa khususnya jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sebenarnya simple sebenarnya. Semua itu dimulai dari niat dan minat ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin terampil dalam berinovasi, khususnya dalam melibatkan teknologi di dalam proses pembelajaran itu, Anda harus memiliki niat yang cukup kuat dalam mempelajari teknologi-teknologi yang baru, seperti bagaimana menggunakan Canva, bagaimana menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung, misalnya ada yang CapCut ya. Iya, CapCut. Nah, CapCut itu bagus itu dalam kalian membuat video, sekaligus di situ kan ada running text namanya ya. Nah, teksnya itu bisa kita latihan membaca running text dengan intonasi yang benar ya. Jadi saran saya adalah kalian harus memiliki minat yang kuat dan mental yang baja gitu. Walaupun sulit ya, tapi jangan menyerah terlebih dahulu. Ada tantangan ke depan ini semuanya itu menggunakan teknologi, terutama artificial intelligence ya. Kalau Anda misalnya tidak terampil dalam menggunakannya, saya khawatir Anda tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Begitu. Nah, teman-teman, itu tadi tema yang kita bahas tentang AI dalam pembahasan inovasi dan tantangan kreativitas mahasiswa. Nah, terima kasih juga kepada Ibu telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada kita dan teman-teman di sana. Saya Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.